زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya, dengan nikmat yang tak terhingga dan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqamah ila yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengar bersama takbir, tahlil, tahmid menggema di alam ini, menunjukkan bahwasanya telah datang salah satu di antara hari raya umat Islam, hari Idul Fitri. Kita semua bahagia, kita semua gembira dengan datangnya Idul Fitri ini. Setelah kita mengerjakan ibadah di Ramadan, maka ketahui jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebahagiaan yang sifatnya semu, bukan kebahagiaan dengan kita berbangga-bangga dengan berbagai macam kenikmatan dunia yang sifatnya fana, yang terkadang melalaikan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Namun kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang mana seseorang diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik siamnya, tilawatul Quran, sedekahnya, zikirnya, zakatnya, dan berbagai macam amalan-amalan yang dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang apabila seorang hamba diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan sebuah bekal yang dapat dia bawa menuju alam akhirat. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia senang dengan membawa amal saleh yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Kita tidak boleh lalai terhadap nikmat tersebut. Yang banyak manusia terkadang jatuh ke dalam perbuatan dosa karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk memanfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ada sebagian orang yang terkadang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mengerjakan puasa Ramadan. Dia mampu, dia beragama Islam, dia balik, dia berakal, dia sehat. Berapa banyak di antara manusia yang mereka makan, minum, merokok dan yang lain-lainnya di siang hari Ramadan. Oleh karenanya mereka adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan pernah merasa
bahwasanya Ramadan merupakan sebuah adab bagi kita, yang kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru semua kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam pahala yang besar bagi hamba-hambanya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah nikmatul iman, nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita semua. Maka jadikan Ramadan sebagai madrasah, tempaan bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar beribadah di Ramadan, yang kata para ulama, bisal qaum la ya'rifuna Allah illa Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan. Banyak orang-orang yang merasa terkekang dengan menjalankan ibadah puasa, sehingga ketika selesai puasa Ramadan dia merasa bebas melakukan perbuatan dosa seenaknya. Kita khawatirkan mereka-mereka termasuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaqa qabla an yughfara lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah seseorang, terhina seseorang yang mereka bertemu dengan Ramadan. Allah berikan karunia kesempatan bertemu dengan Ramadan, kemudian berlalu baginya Ramadan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Mereka lah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengetahui bahwasanya keimanan merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat merasakan tentang manisnya keimanan. Oleh karenanya khutbah pada pagi hari ini, khatib akan mengangkat tentang bagaimana cara menjaga keimanan setelah Ramadan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Keimanan dapat kita rasakan manisnya, dan di sana ada tanda-tanda dan syarat-syarat ketika seseorang ingin mendapatkan manisnya keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila ada di dalam diri seorang mukmin, maka dia pasti akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama Nabi menyebutkan, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada selainnya. Kemudian yang kedua Nabi menyebutkan, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa an yaqra an ya'uda fil kufri kama yaqrahu an yuqdhafa fin nar. Seseorang dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dirinya dilemparkan ke dalam api neraka. Rahul Bukhari. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hal yang apabila ada dalam diri seorang mukmin, dia akan pasti mendapatkan manisnya keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hendaknya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya terhadap keduanya. Ketika kita bicara cinta, sulit untuk didefinisikan tentang makna cinta. Namun sangat mudah bagi kita melihat tanda-tanda cinta tersebut. Seseorang apabila cinta kepada orang lain, dia akan mengeluarkan segala potensi yang dia miliki, jiwanya, raganya, bahkan terkadang nyawa sebagai taruhannya dia pertaruhkan untuk orang-orang yang dia cintai. Loyalitas kepadanya dia berikan, apa yang dia sukai dia berikan, apa yang tidak disukai dia tinggalkan. Itu cinta manusia kepada orang lain. Kita tidak memperdebatkan
Kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan ibadah di Ramadan dengan sempurna. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghirup oksigen secara gratis, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam nikmat yang lain. Maka sudah sepantasnya kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang bisa menjadikan adanya tandingan-tandingan selain Allah, padahal Allah yang memberikan nikmat kepada dia, Allah memberikan oksigen kepada dia, Allah memberikan harta kepada dia, anak-anak, keluarga yang baik, istri yang salehah. Kenapa masih menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa masih menjadikan adanya tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan adanya tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian mengetahui. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah wajib bagi kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah. Ikuti apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Karena Allah adalah zat yang berhak untuk kita sembah satu-satunya. Begitu pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kita kepada makhluk yang lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian apabila sampai aku dia cintai daripada anaknya, istrinya atau keluarganya dan orang yang lainnya. Maka kita harus tempatkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kita kepada makhluk yang lainnya. Dengan cara bagaimana jamaah sekalian? Tidak mungkin kita bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita mengetahui siapa beliau, tanpa kita mempelajari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan khatamal anbiya, akhir para nabi, yang Allah jadikan sayyidul mursalin, imamul muttaqin wa qudratul mu'minin sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita, sebagai best of performance bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, dan mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarilah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Semana dengan pepatah tersebut, dalam Arab dikatakan annas a'dau ma jahulah. Musuh manusia yang paling utama adalah sesuatu yang tidak dia ketahui. Bagaimana kita mengklaim sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak tahu siapa beliau, tidak tahu bagaimana cara menjadikan beliau sebagai panutan? Maka jadikanlah beliau sebagai panutan kita, ikuti perintah beliau, tinggalkan larangan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasul maka terimalah, ambillah, ikutilah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Itu salah satu cara dengan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang lain adalah, kata para ulama, yang pertama ta'atuhu fi ma amar. Kita mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau perintahkan, kemudian meninggalkan apa yang beliau larang.
dan kemudian kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang beliau syariatkan. Itulah cara kita dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama jamaah sekalian. Apabila kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kita kepada mereka berdua, maka insyaallah kita akan mendapatkan manisnya keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, ketika kita mau mendapatkan atau merasakan manisnya keimanan, bahwasanya hendaknya seseorang hanya mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Makna mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan selama berada di dalam koridor syariat. Kita mencintai orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai orang-orang yang mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan loyalitas kita kepada orang-orang yang sangat care terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin mereka cinta terhadap agama Allah, semakin besar cinta yang kita berikan kepada mereka. Namun kita tidak memberikan cinta kita kepada mereka, orang-orang yang mereka memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benci terhadap agama Allah, orang-orang yang mereka menistakan agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak memberikan loyalitas kita kepada mereka karena mereka bukan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yajidu qauman yuhibbuna. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwasanya engkau wahai Muhammad tidak akan pernah mendapatkan orang-orang yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka cinta terhadap orang-orang yang mereka membenci, memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, ataupun keluarga mereka, dan mereka orang-orang berikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kecintaan kita terhadap orang lain maka harus kita dudukkan. Kapan kita berikan kecintaan kepada mereka, kapan kita benci terhadap mereka, agar kita tidak salah memberikan kecintaan kita kepada mereka. Jangan sampai kecintaan kita berikan kepada orang-orang yang mereka menistakan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka senantiasa membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Pastikan cinta kita berikan kepada mereka-mereka yang senantiasa membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mereka dua orang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara 7 golongan manusia yang mendapat keundangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara syarat atau tanda ketika seseorang mendapatkan kecintaan atau manisnya keimanan adalah hendaknya mereka benci terhadap kekufuran, setelah sebagaimana mereka sangat benci apabila dilemparkan ke dalam kubangan api neraka. Kita mengetahui jamaah sekalian bahwasanya Ramadan merupakan sebuah waktu dan momen yang sangat tepat untuk kita menempa diri kita, menjadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan berbagai macam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutkan ibadah kita kepada Allah setelah Ramadan. Jangan hanya sampai kepada Ramadan, terus istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, karena Rabb kita adalah Rabb yang dia juga senantiasa berhak untuk kita ibadahi di luar Ramadan sampai akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Tidak ada kata finish, tidak ada kata berakhir dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila malaikat maut datang kepada kita menjemput ajal kita. Oleh karenanya para ulama kita mengatakan, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menjadi hamba-hamba Ramadan yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah, istiqamah, istiqamah. Salah satu kunci agar kita senantiasa berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala.
Setelah puasa Ramadan, ada puasa-puasa yang lain yang bisa kita lakukan. 6 hari di bulan Syawal, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shama Ramadana thumma atbahu sittan min Syawal, kana kasiyami dahri." Barang siapa seseorang yang dia puasa Ramadan, kemudian mengiringi dengan 6 hari bulan Syawal, seakan-akan dia puasa setahun penuh, kata Nabi SAW. Dan puasa-puasa yang lainnya. Kemudian pula, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bukan hanya di Ramadan kita baca Quran. Setelah Ramadan, lazimkan, dawamkan Al-Quran menjadi rutinitas setiap hari kita. Jangan sampai kita tinggalkan hari demi hari tanpa membaca Al-Quran. Tidakkah cukup sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa seseorang yang dia membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dikalipat menjadi 10 kebaikan. La aqu alif lam mim harfun, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah, berapa banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita raih dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita senantiasa membaca kalam Allah, membaca Al-Quranul Karim. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, katakan kepadaku sebuah perkataan dalam agama Islam yang aku tidak akan tanyakan hal ini kepada selain engkau, ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Pesan yang termasuk jawami'ul kalim, pesan yang ringkas namun padat akan makna di dalamnya. Nabi mengatakan, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berkewajiban jemaah sekalian senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah selama hayat masih dikandung badan. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah berlalu bagi kita. Allah Subhanahu wa taala telah melepas belenggu-belenggu syaitan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan maghfirah secara khusus sudah lewat bagi kita. Pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam diri kita adalah, apakah kita masih bisa istiqamah setelah Ramadan, yang mana syaitan dan teman-temannya sangat leluasa mengganggu manusia? Apakah kita masih bisa menjalankan puasa-puasa yang sunnah? Apakah kita masih bisa menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah?